Tabir gelap menyelimuti keluarga besar seniman legendaris Betawi, almarhumah Mpok Nori. Sang cucu, Dwinta Anggari, ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan di rumah kontrakannya di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu 20 Maret dini hari. Ironisnya, pelaku utama di balik aksi keji tersebut adalah orang terdekat korban, Fuad, mantan suami Siri yang merupakan warga negara asing atau WNA asal Irak. Dan inilah fakta-fakta mencekam di balik tragedi tewasnya cucu almarhumah Mpok Nori di tangan mantan suaminya sendiri. Pembunuhan ini bukanlah sebuah insiden spontan, melainkan tindakan yang diduga telah direncanakan dengan dingin. Rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian menjadi saksi bisu bagaimana Fuad berpatroli di depan rumah korban sejak Jumat malam. Menggunakan sepeda motor, pria asal Irak itu terlihat mondar-mandir memantau situasi seolah menunggu saat yang tepat untuk mengeksekusi niat jahatnya. Puncaknya terjadi pada pukul 00.03 WIB. Fuad masuk ke dalam kontrakan menggunakan kunci duplikat yang ia pegang, satu dari hanya 2 kunci yang ada. Hanya dalam waktu 6 menit, tepat pukul 00.09 WIB, ia terekam keluar dengan langkah terburu-buru. Ada detail yang mengerikan, ia keluar dengan pakaian yang sudah berganti. Sebuah upaya amatir untuk menghilangkan jejak setelah meninggalkan Dwinta bersimbah darah di atas kasur. Saat ini saya sedang berada di lokasi TKP terjadinya penghilangan nyawa oleh seorang WNA asal Irak yang dimana korbannya merupakan cucu dari Mpok Nori bernama Dwinta Anggari atau DA. Dan beginilah tampak depan dari lokasi TKP yang merupakan kos-kosan dari korban. Saat ini sudah melintang ya dari ujung sini sampai ujung sini garis polisi. Dan masih ada sebuah handuk di sini dan ya tidak ada barang yang ditemukan, cuman lampu pun masih hidup. Diduga kuat bahwa penghilangan nyawa ini dilakukan oleh pelaku bernama Fuad atas dasar terjadi penolakan oleh korban untuk tetap menjalani pernikahan karena korban bersikukuh untuk bercerai, namun pelaku tidak mau. Akhirnya nyawa pun menjadi taruhannya, menjadi sesuatu yang dikorbankan. Nyawa dari cucu Mpok Nori. Kalau karpet sendiri kami sudah tunjukkan CCTV tersebut pada saat proses pemeriksaan. Pelaku mengaku bahwa pada saat selesai dia membunuh korban dia takut dan panik sehingga dia membawa karpet itu sebenarnya tidak ada tujuan spesifik untuk apa. Di badan pelaku pada saat kami melakukan penggeledahan kami menemukan paspor korban dan juga salah satu handphone korban. Dan juga pada saat pemeriksaan pelaku mengakui bahwa dia yang melakukan pembunuhan. Kalau pisau itu ditemukan di mana? Pisau ditemukan di TKP. Sebelumnya, pada 19 Maret 2026,
warga sempat melihat adanya cekcok antara korban dan pelaku. Namun, jasad korban baru ditemukan pada Sabtu pagi sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Penemuan itu bermula dari kecurigaan sang ibu yang mendapati pintu kontrakan dalam keadaan terkunci rapat dari luar. Kekhawatiran memuncak hingga kakak korban terpaksa mendobrak masuk hanya untuk menemukan Dwinta sudah tergeletak di lantai dengan darah yang telah mengering. Hasil identifikasi kepolisian menunjukkan luka yang sangat fatal, sebuah sayatan dalam di bagian leher yang seketika merenggut nyawa korban. Di lokasi kejadian, polisi juga mengamankan sebuah pisau dapur bergagang stainless steel yang masih menyisakan bercak darah sebagai alat bukti utama. Itu tahun 2007 adik saya ke Malaysia. Nah itu jadi TKI di sana. Nah terus dia berkenalan dah sama orang ini. Nah kenalan di sana, terus udah hampir 4 tahun kerja, pulang dah ke Indonesia. Nggak taunya lelaki ini nyusul akhirnya ngelamar adik saya gitu. Ya karena pertimbangannya mereka sama-sama suka, ya kita kan keluarga nggak bisa ini kan. Jadi kita jarang komunikasi sama dia karena kan kendala bahasa. Jadi mau komunikasi, kadang kalau ngobrol aja nadanya tinggi, jadi kita nggak tahu dia lagi marah apa lagi gitu. Emang apa logatnya bahasa Sunda emang agak-agak tinggi, jadi ngobrol sama kita kalau nggak nadanya agak tinggi ya kita juga males nanggepinnya karena kita juga nggak ngerti bahasanya dia. Ya kebetulan malam itu kan malam takbiran ya. Iya. Kejadian persis saya juga kurang tahu pasti, cuma saya dibangunkan oleh putri saya jam 3:30. Oh, 3:30 pagi. Nah, ada teriakan warga minta tolong, akhirnya saya bangun lihat lokasi, ternyata ada kejadian. Ada kejadian. Nah, saya bangunkan warga untuk jaga lokasi supaya jangan ada orang lain masuk. Kontrakan cuma 1 kamar ya, cuma begitu aja. Jadi kelihatan begitu pintu dibuka udah ngeledak situ, maka saya nggak berani masuk karena yang masuk Aji anaknya itu dan ibu ya waktu itu yang teriak udah histeris. Kalau untuk kecurigaan sama sekali tidak ada, karena kan memang selama ini walaupun memang sebelumnya sudah pisah, dia tinggal ngontrak di sini juga ya, mantan suaminya, memang tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Bahkan sehari sebelumnya saya juga sempat ketemu sama terduga pelaku ya. Dia berpapasan dengan motor dan juga ucap salam kepada saya. Hubungan mereka ini sudah merenggang. Dimulai kalau keterangan pelaku bahwa mulai dari tanggal 25 Oktober 2025. Nah itu mulailah merenggang di situ karena mungkin korban ini sudah mulai menjalin hubungan dengan orang lain, disitulah hubungan mereka merenggang. Seringlah terjadi keributan di situ. Keluarga korban pun sudah meminta pelaku untuk melakukan talak kepada korban karena kan mereka menikah siri. Sudah diminta untuk melakukan talak, tapi berdasarkan pengakuan pelaku dia tidak mau. Belum ada talak, jadi status berdasarkan pengakuan pelaku ya, statusnya masih suami istri. Di balik tragedi nahas ini, terungkap tabiat pelaku yang sangat toksik. Pihak keluarga menyebut Fuad sebagai sosok yang sangat cemburuan dan pengekang. Konflik memuncak saat Dwinta mulai meniti karir dan bersosialisasi dengan rekan kerja. Hal yang rupanya memicu api amarah di kepala pelaku. Diduga kuat bahwa motif utama adalah asmara yang bertepuk sebelah tangan pasca perceraian. Penolakan Dwinta untuk kembali ke pelukan Fuad dibayar mahal dengan nyawanya sendiri. Namun, Ketua RT setempat menjelaskan bahwa Fuad sering salah paham melihat Dwinta bekerja lembur untuk usaha catering atau di MBG. Karena kan selama dulu pernikahan adik saya tuh sama dia terus kan ya, nggak pernah ada temen komplek, keluarganya doang dia komunikasi apa istilahnya bergaulnya gitu. Nah semenjak dia ngontrak di situ, dia kerja jadi SPPG itu MBG bagian masak. Nah kalau bagian masak itu pulang kan kadang tengah malam jam berapa. Nah kan di sana kan namanya orang masak rata-rata orang laki dan perempuan kan campur, jadi temennya banyak. Itu dia cemburunya di situ, dikirainnya dia udah nggak ini sama si orang ini gitu, jadi ada percekcokan terus. Kalau catering itu kan si almarhumah kan memang masak kan, dia kan masak chef ya, masak di MBG.
Kadang-kadang ikut sama adiknya masak di catering. Itu kan ada yang laki, orang ini. Nah dia sangkanya pacaran aja, padahal bukan kan gitu. Jadi beranggapan ada laki-laki lain seolah-olah seperti itu. Mungkin kalau menurut saya seperti itu. Karena yang saya tahu nggak ada apa-apa. Si Anggi di sini juga sendiri kok. Kalau memang ada pacar atau ada orang lain pasti saya tahu. Karena tiap hari kan ada di sini di kontrakan. Siang, malam, sore, pagi ada ketemu saya. Dan nggak pernah ngajak laki-laki lain ada di sini, nggak ada. Malam tuh masak gitu. Dihubungin sama pihak keluarga, sama kakak dan ibunya, nggak ada respon. Sampai jam 2 atau jam 3 akhirnya karena deket kontrakannya langsunglah ke TKP ibu dan adiknya itu. Adiknya Aji ya. Begitu itu digedor-gedor nggak ada respon juga, akhirnya mereka masuk paksa lewat jendela. Lampu gelap, begitu dilihat udah tidak ada nyawa lagi, mungkin melihat ada kunci di meja, suruh ibunya tolong buka pintunya kan tadi itu. Dibuka, ya itu saya sempat ngelebat karena almarhum udah ngeletak tuh. Udah ngeletak, nah itu tadi saya spontan buru-buru warga yang ada saya bangunin agar menjaga lokasi jangan sampai ada orang lain masuk kan gitu. Dan saya minta diantar sama warga untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Pengampat itu. Nggak ada. Itulah yang membuat apa ya, kening ya. Kemudian juga memang tetangga sebelahnya itu pada pulang kampung, nggak ada orang jadinya. Betul, jadi nggak ada, sepi. Akhirnya saya juga sempat yang tadi saya bilang ke rumah tetangga, Bu tolong di cross check CCTV mulai dari jam segini gini, tolong dicek ada nggak pergerakan. Akhirnya ketemu gitu. Motif dibalik aksi sadis tersebut diduga didasari oleh ketidakmampuan pelaku menerima kenyataan pahit. Hubungan siri mereka yang telah lama diwarnai kekerasan akhirnya coba diputus oleh korban. Dwinta ingin berpisah sepenuhnya dari Fuad, bahkan keluarga besarnya mendukung keputusan itu. Namun tersangka menolak keras keputusan tersebut, sehingga diduga timbul amarah yang berujung meregangnya nyawa korban. Almarhum keguguran tiga kali keguguran. Yang pertama 3 bulan, 6 bulan, sama 8 bulan. Pas Nisfu Saban itu mereka cekcok aja. Cekcok terus keluarlah kalimat talak dari pihak laki-laki. Nah, kalau dalam hukum Islam kan kita tahu kalau dia bilang talak ya berarti sudah selesai, sedangkan mereka hanya nikah siri kan. Jadi ya kita anggap dari keluarga yang sudah selesai, tapi dia berdalih dia hanya emosi terus nggak mau dipisahin. Nah karena kita juga emosi, kita manggil pihak polisi kan. Mungkin dari keluarga nggak cocok atau apa, kita kurang paham ya. Mungkin dari istri dan lain sebagainya mungkin ketidakcocokan atau apa. Ya akhirnya sepakat bisa lah. Cuma dari suaminya ini dia tetap nggak mau pisah, intinya itu. Saya geledah di kamarnya ya, di kamar kontrakan terduga pelaku ini, mantan suaminya. Nah itu terdapatlah barang-barang bukti ada. Cuma kalau benar yang saya dapat informasi untuk sajamnya ditemukan di kontrakan sini, disembunyikan setelah pelaku itu tertangkap. Iya itu barang buktinya salah satu. Iya, di dalam karpet itu adalah satu benda yang dibungkus sama dia. Sebelum pembunuhan terjadi, riwayat KDRT yang dilakukan Fuad sudah sering dilaporkan oleh keluarga kepada pihak berwajib dan sempat dimediasi oleh ketua RT. Bahkan, sebulan sebelum pembunuhan, Fuad sempat melakukan aksi teatrikal dengan mencoba bunuh diri dan mengancam mertuanya menggunakan senjata tajam karena menolak diceraikan. Ancaman itu pun sempat dimediasi oleh pengurus lingkungan dan dilaporkan ke polisi, namun tidak menghentikan niat jahat pelaku. Itu dia bawa ngambil pisau, mau bunuh diri ceritanya depan kita. Karena ibu saya histeris kan, langsung manggil polisi. Pas polisi datang dia kabur. Nah jadi makanya waktu itu dia pisah dah tuh akhirnya. Harus nggak mau, jadi pisah dari kontrakan ini. Ternyata dia kan ngontrak di depan.
maksudnya kita kecolongannya di situ karena dia mantaunya masih deket gitu jadinya. Ya kan kita tinggal nggak bareng ya. Kalau untuk masalah KDRT saya nggak tahu, namanya berkeluarga masing-masing. Cuman kalau ada saya biasa aja sih. Walaupun kalau emang dia kena KDRT mungkin ada lebam-lebamnya nggak pernah konfirmasi ataupun nggak pernah ngomong gitu ada apa enggak. Tapi yang di ini mah psikisnya dia. Ya kalau nggak psikisnya kan nggak mungkin anaknya keguguran 3 kali. Ya kalau KDRT ya itu wajar ya. Pernah diinformasikan juga ke pengurus. Ada akhirnya pada saat itu juga mediasi, saya sidang lah kan itu pada saat itu sebelum. Nah, mungkin sebulan yang lalu lah, kurang lebih satu atau 1,5 bulan yang lalu. Betul, sudah mediasi. Bahkan juga dari keluarga almarhumah juga sudah lapor juga pada saat itu ke polsek, itu ibunya. Mungkin salah satunya karena yang saya tahu si mantannya ini dia nggak mau pisah. Cekcok sebulan yang lalu itu tadi yang saya bilang dia nggak terima, akhirnya bawa saja untuk melukai dirinya sendiri. Makanya kan ibunya sempat kaget, takut mungkin mertuanya diancam, maka dia langsung lapor ke polisi. Begitu polisi datang kabur kan gitu. Nah semenjak itu akhirnya pisah kan gitu. Saya mediasi, kalau memang mau pisah bukan gitu. Akhirnya tergantung sama almarhumah nih. Kalau memang masih ada rasa cinta terserah. Kalau memang udah nggak mau lagi berarti pisah ceritanya. Cuma si pelaku ini memang dia nggak mau pisah intinya itu. Pelarian Fuad berakhir tragis bagi dirinya sendiri. Kurang dari 24 jam setelah kejadian, tim Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil melacak pergerakannya. Fuad ditangkap di dalam bus saat dalam perjalanan menuju Pelabuhan Merak. Diduga kuat hendak melarikan diri keluar Pulau Jawa atau kembali ke negara asalnya. Kini, pria asal Irak tersebut telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menjeratnya dengan pasal 458, subsidiar pasal 468 KUHP tentang pembunuhan. Fakta bahwa pembunuhan tersebut dilakukan beberapa hari sebelum ditemukan, serta upaya pelaku untuk melarikan diri menjadi poin krusial yang diharapkan keluarga dapat memperberat hukuman. Tragedi itu tentu menyisakan duka mendalam, sekaligus peringatan keras bagi masyarakat tentang bahaya laten obsesi berlebihan dalam sebuah hubungan. Dwinta Anggari kini telah tiada, menyisakan luka bagi keluarga besar sang maestro Betawi yang menanti keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Turun. Fuad kan? Namamu siapa? Fuad. Sini turun. Turun juga Fuad. Benar. Dapat Pak? Dapat ya? Ya. Dapat. Sebentar, mohon maaf ya bapak-bapak, ibu ya. Ini pelaku pembunuhan. Mau ke dalam aja nih. Duluan aja mobilnya. Dan. Terbit pagi Bang, jam 8. Itu dia sempat keluar kota, ke Bogor dan Sukabumi, berpindah-pindah. Pada saat di Sukabumi, dia memang sempat mau membunuh diri. Tapi diurungkan niatnya, kemudian dia memilih untuk pergi ke Pulau Sumatera.
untuk hari yang ketiga biar. Sekarang intinya keluarga masih berduka ya. Untuk penanganan polisi yang terakhir update itu kita juga belum dapat informasi apa-apa dari pihak kepolisian. Kita juga masih menunggu, itu aja. Sudah sekitar 9 tahun menggunakan kitas dan kitab. Kami juga nanti koordinasi dengan pihak imigrasi terkait Untuk proses hukumnya akan kitas gitu. dikoordinasikan dengan imigrasi. Tentu pasti kita koordinasikan dengan imigrasi dan juga kedutaan. Kedutaan sudah kami surati kemarin. Termasuk untuk deportasi. Nah itu berproses nanti ya. Hmm.